warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan PR yang sempat tertunda di minggu yang kemarin, kita akan mengulang lagi qiraatul hiwar, pembacaan dialog yang pada Darsul Ashir, pelajaran ke-10, halaman 54. Saya hanya akan sekedar membacakan saja untuk memberikan flashback atau i'adah, pengulangan dari atau tazkirah, pengingat dari ad-dars as-sabiq, dari pelajaran yang sebelumnya. Sini hiwar, al-hiwaru baina Hamid wa Muhammad. Percakapan atau dialog antara Hamid dan Muhammad. Man anta? Ana talibun bil jami'ati. Anta talibun jadidun? Naam. Ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana minal Hindi. Masmuka? Ismi Muhammadun. Wa man hadzal fata alladhi ma'ak? Huwa zamili. Ahuwa aidan minal Hindi? La, huwa minal Yabani. Masmuka? Ismuhu Hamzatu. Ma lughatuka ya Muhammadun? Lughati al-Urduyyah. Ahiya lughatun sahlatun? Naam, hiya lughatun sahlatun. Wa Hamzatu ma lughatuhu? Lughatuhu al-Yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuka? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Adhahabta ila al-Kuwaiti ya Muhammadun? Na'am, dhahabtu. Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammadun? Na'am, li akhun wahidun ismuhu Usamatu wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainabu wa hiya fil Iraqi ma'a zawjuha muhandisun. 'Indaka sayyaratun ya akhi? La, ma 'indi sayyaratun, 'indi darajatun. Hamzatu 'indahu sayyaratun. Baik, ikhwati fillah. Sekarang kita lanjutkan kepada tamarin. Kemarin saya berikan untuk latihan atau PR amal manzili di rumah adalah tamrin al-awwal dengan at-tamrin ats-tsalits. Namun kita sekarang akan membahas at-tamrin atau latihan-latihan di sini secara berurutan dari al-awwal, ats-tsani, ats-tsalits ila akhirnya. Al-awwal, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Awalan, masmuka. Sini ada
22 atau 22 soalan atau pertanyaan. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 orang. Kita akan bagi dulu per orang menjawab 3 pertanyaan. Baik. Saya mulai dari Akh Jamaluddin. Akh Jamaluddin, ajib an rakam awal wasani wasalith. Ya, jawab pertanyaan nomor awal, pertama, awal, sani, 2 dan 3. Fadhal Akh Jamaluddin. Yang pertama, Nah, pertama, 2. Akh Jamaluddin, bacanya ya ketika ada hamzatul wasl seperti itu, maka jangan diputus bacanya, jangan ma ismuka tapi mas muka bacanya. Nah, mas muka ismi Jamalu. Min aina anta? Ana minal Indonesia. Nah, kalau untuk negara tidak boleh pakai al. Jadi ana min Indonesia. Iya, ana min Indonesia. Ya. Lanjut. Yang kedua, logotuka urdiyatu. Bahasanya bahasa Urdu. Antum bicara bahasa Urdu. Yang ini. Antum bicaranya bahasa apa? Sesuai dengan dirimu antum aja. Masa antum orang India ya? Yang ini nomor 3. Ya, jawab lugati. Lugatu Indo. Lugati Indonesia. Indonesia tuh. Indonesia tuh. Ya, Indonesia tuh. Artinya bahasa Indonesia, ya. Jadi tulisannya ada seperti ini, Indonesia tuh. Lihat sini tulisannya seperti ini. Tulisannya seperti ini. Ya, ini tulisannya Indonesia tuh seperti ini tulisannya, ya. Asanta. Indonesia tuh ya, tulisannya seperti itu. Asanta. Arba. Baik. Barakallahu fiik. Abi. Aina. Sudah sampai nomor 3 saja. Oh. Ya. Baik. Waba'du. Selanjutnya rakam rabi hatta sadis, nomor 4 sampai 6 itu Abu Sofia. Tafadhal. Abu Sofia. Nah. Aina abuka? Hiya. Kok hiya? Huwa. Nah. Huwa aidan huwa aidan fil Kuwait. Bapak antum ada di Kuwait. Huwa aidan al Jawa Bapak Ustaz. Jawi berarti. Jawa. Nah, ya. Jawa, tetap Jawa. Huwa fi Jawa. Tidak usah pakai aidan.
Oh, Karena pakai alif aidon lam itu tadi. gini ya. Aidon itu untuk menunjukkan apa namanya juga ya. Also dalam bahasa Inggrisnya. Also. Jadi antum tidak perlu pakai aidon di sini karena kan antum hanya menjawab saja. Oke. Ya, kecuali kalau begini. Nah. Aina anta ana fi Jawa. Wa aina abuka baru jawabnya huwa aidan fi Jawa. Tapi kalau sepertinya langsung tanya aina abuka, maka tidak perlu pakai aidan di sini. Ya, coba jawab lagi. Nah. Huwa fil Jawa. Fi. Nah, tidak perlu pakai al. Fi Jawa. Oh, nam. Huwa fi Jawa. Jadi kalau ya. Jadi perhatikan untuk semua ikhwah bahwa al itu ya alif lam ta'rif al tidak masuk ke dalam nama. Baik itu nama manusia ataupun nama kota ya tidak masuk. Kecuali kalau memang namanya itu dari awalnya sudah pakai alif lam seperti Al-Qahirah. Memang dari awalnya sudah pakai alif lam namanya. Atau Al-Madinatu. Itu sudah pakai alif lam sebelumnya. Tapi seperti Makkah tidak boleh fi al-Makkah, fil Makkah tidak boleh. Karena Makkah dari awalnya tidak pakai alif lam. Alif lam. Seperti Jakarta ya atau Bekasi, fil Bekasi tidak boleh tapi fi Bekasi. Ya. Ahsanta. Jadi kemudian kalau tanya aina abuka, jawabannya bisa dua. Bisa kita jawab pakai abi fi, ya, sebutkan tempatnya. Atau abuka diganti dengan huwa fi. Dan dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Baik, Samir. Aina ummuka? Nah. Ummuki. Kok ummuki? Kok jadi ibunya? Bukan ummu. Umi di Jawa. Nah, ahsanta. Nah, begitu. Jangan ummuki. Ya, kok jadi ke perempuan? Ibunya ya. Ya, jangan-jangan antum lagi membayangkan seorang akhwat ya. Baik. Ini ya, terinspirasi Ustaz Firanda. Alaka aku. Naam. Naam. Akhi naam. Li aku isnain. Li akhun. Tidak usah itu dulu. Langsung ya. Naam li akhun. Nah. Li akhun. Tidak perlu pak. Nah. Ya. Karena kini tidak menanyakan tentang jumlah. Hanya menanyakan punya saudara tidak? Ya, saya punya saudara. Kalau tanya jumlahnya baru jawab ada berapa. Gitu, oh ya. Jadi kita menjawab sesuai dengan pertanyaan. Alaka akhun? Naam li akhun. Jangan naam li ukhtun. Itu tidak boleh juga ya. Atau naam li akhwaini, akhwani juga tidak boleh. Tidak perlu ya karena tidak menanyakan tentang jumlah. Ahsanta, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Al-an akh Suhardi. Nah, akh Suhardi rakam sabi hatta rakam tasya ya, nomor 7 sampai nomor 9. Fadal akh Suhardi. Alaka ukhtun. Naam li ukhtun. Antum punya saudari perempuan? Iya, Ustaz. Punya? Punya. Oh, punya. Nah, kalau tidak punya, maka jangan jawab na'am. Ya, itu bohong jadinya ya. Kalau tidak punya, jawabannya apa? La. Laisa li ukhtun. Ya, kalau sepertinya tidak punya. Baik. Rakam Samin, lanjut. Istamir. Indaka sayaratun. La, ma indi sayaratun. Nah. Indaka darrajatun. Naam. Indi darrajatun. Oh, suka goes ya.
Goeser ya berarti ya antum ya. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Akhbayu, fadal rakam al-ashir hatta rakam al-thani ashar. Ya, rakam nomor 10 sampai nomor 12. Ustaz. Aindaka qalamun? Naam. Indi qalamun. Banyak ya. Aindaka daftarun? La, ma indi daftarun. Abuka tajirun? Naam, huwa tajirun. Oh, Bapak antum pedagang ya? Bukan, Ustaz. Falahun itu, Ustaz. Bukan. Iya, lah. Jadi jawabannya la, huwa falahun, begitu jawabannya. Ya, sesuaikan dengan apa? Dengan yang realnya ya, jangan terpaku kepada dialog, begitu. Karena apa? Nanti kalau terpaku pada dialog, nanti jawabannya kalau jawaban pertanyaan di apa namanya di dunia nyata bingung nanti ya. Baik, barakallahu fiik. Kita kembali kepada Akh Jamaluddin. Rakam as-salis asyar ila rakam ar-rabi' asyar. Ya, nomor 13 dan 14. Fadhal Akh Jamaluddin. Nama Ustaz. Min aina Mahmudun? Muhammadun. Min aina Muhammadun? La huwa tabibun. Bagaimana Ustaz? Ma lugatul urdiyatu. Aina abuhu fil yabani. Abuhu fil yabani. Nah, ya kalau ini apa namanya? Sesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan hewan saja. Taib. Ahsan, tabarakallahu fik. Al-an rakam sadis asyar ila sabi asyar, thamin asyar. Abu Sufyah, fadal. Ustaz. Aina ummuhu? Ummuhu fil baiti. Fil baiti. Ya, bisa, nggak apa-apa. Man aina hamzatun? Huwa fil masjidun. Huwa fil masjidi. Bukan man. Min, bukan man. Min. Min aina hamzatun? Bukan man ya. Situ bacanya tapi min. Min aina. Ah, jangan pakai min aina hamzatu? Min aina hamzatun? Wa minal hamzatu ya, bukan hamzatun. Hamzatu. Hamzat. Min aina hamzatu? Wa minal hindi. Ma lughatuhu
lughatuhu Hindi. Bisa al-urdiyah, bisa al-urdiyah, bisa juga al-hindiyah, bisa ya. Apa-apa. Fadhal. Kelas. Al-an akh Suhardi. Rakam نعم أستاذ. التاسع عشر و20 ya, nomor 19 20. Fadhal. Aina abuhu? Abuhu fil Yabani. Aina Zainabu? Ia fil Iraqi. Yabani. Aina Zainabu? Ia fil Iraqi. Iya fil Iraqi. Baik, kelas. Barakallahu fiik. Sudah, lanjut sekarang Akh Bayu, fadhal. 21 wa 22. Al-awwal 20 wa 22. Fadhal. Akh Bayu. Aina zawjuha huwa fil Iraqi. Azawjuha mudarrisun la hiya muhandisun. Kok hiya? Kok hiya? Zawjuha, oh iya ya. Hanya bukannya domir perempuan itu Ustaz. Zawjuha. Iya. Zawjuha berarti suaminya. Suaminya berarti apakah pakainya hiya atau? Oh iya. Iya Ustaz. Halo? Iya Ustaz. Afan Ustaz. Jadi kembalinya kepada laki-laki. kepada zauj, bukan kepada haknya. Jadi ulangi. Azawjuha mudarrisun la huwa muhandisun. Huwa muhandisun. Ahsan, tabarakallahu fiik. طيب نستمر إلى الصفحة 57. Kita lanjut kepada halaman 57. At-tamrin tsani, latihan yang kedua. Dha' fil firaghi fi ma yali ad-dhamir ha au dhamir hu au ha. Dha' fil firaghi, letakkan fil firagh dalam tempat yang kosong, fi ma yali berikut ini ad-dhamir, yaitu kata ganti. Ya, di sininya dhamir muttasil, yaitu dhamir yang bersambung dengan apa, dengan fi'al atau dengan apa, dengan ism, ya. Dan di sini dhamir yang akan kita pakai adalah hu atau ha. Hu itu pengganti dari huwa, ha pengganti dari hiya. Kita sudah tahu ya, huwa dan hiya itu artinya apa. Baik, rakam awal Akh Bayu, fadhal. Saya Ustaz ya. Hadhil bintu hadhil banati. Rakam awal. Nomor 1 kan Ustaz. Hadhil bukan banati, bintu. Hadhil bintu tolibatun. Ismuha Zainabu. Muhammadun tabibun wa ibnuhu muhandisun. Khalas. Oh.
Afwan. Saya keluar-keluar terus ya. Sebentar. Taib, sebentar saya mau break sebentar ya. Mungkin saya akan ganti jaringan dulu. Ya. Afwan, saya break sebentar. Ini nyambungnya kurang benar. Saya live sebentar. Nanti saya masuk lagi. Tadi masih di rekam awal ya. Coba saya tadi tanya kepada Akh Bayu, kenapa ismuha bukan ismuhu? Karena yang ditanya pintu, Ustaz. Nah, karena ditanya bintu dan bintu itu adalah anak perempuan. Ahsan, tabarakallahu fiik. Taib. Rakam tsani Akh Jamaluddin, fadhal. Fadhal Akh Jamaluddin, rakam tsani. Nama Muhammadun Tabibun wa ha muhandisun. Kenapa pakai ha bukan pakai hu? Muhammadun Tabibun Muhammadun Tabibun Muhammad ini laki-laki. Laki-laki pakainya hu atau ha? Ha. Ha, ya. Coba ulangi lagi. Laki-laki pakai ha ya. Muhammadun Tabibun. Muhammadun Laki-laki Tabib. Pakai ha. Laki-laki pakai hu atau pakai ha? Lihat. Ya, perhatikan lagi depan sini ya. Lihat. Kalau huwa jadi hu. Kalau ya menjadi ha. Nah, kira-kira itu yang mana? Huwa atau hiya itu? Huwa. Jadi jawabannya Hu. Pakai hu. Ya. Wa Ya, ulangi lagi. Muhammadun Tabibun. Gimana? Bukan wabnahu, tapi wabnuhu. Muhammadun Tabibun wabnuhu muhandisun. Nah, ahsan, tabarakallahu fiik. Itu ambil dari kata ibnun. Ibnun itu artinya adalah anak laki-laki. Jadi bukan wabnahu, wabnuhu ya, karena tidak ada yang menyebabkan dia maftuh ya, atau mansub, tidak ada yang menyebabkan dia harus di fathah. Maka kembali kepada awalnya itu pakai dhammah ya, wabnuhu. Ahsan ta? Wal an akh Abu Sofiyah rakam tsalits, tafadhal. Nah, Ustaz. Hadzal rijalu. Nah, bukan rijalu. Li. Hadzal rijali tajirun kabirun. Ismuhu Abdullah. Nah, perhatikan ya, Akh Abu Sofiyah. Perbedaan antara membaca rojulun dengan rijalun. Nah, ini kalau begini tulisannya, ini bacanya rojulun. Kalau rijalun itu bentuk jamak, bacanya adalah begini tulisannya. Ya, rijalun. Nah, kalau itu tulisannya yang ini atau yang ini tulisannya? Rajulun. Rojulun. Ya, coba baca lagi. Hadzal rajulun. Nah, kalau pakai alif lam, maka tanwinnya hilang. Kalau pakai alif lam, tanwinnya hilang. Tanwinnya tidak ada tanwin. Tajirun kabirun. Nah, hadzal rajulu tajirun kabirun. Ismuhu Abdullah.
Abdullahi atau Abdullah? Abdullahi. Mudah-mudah pilih ini Ustaz. Abdullahi. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Al-an akh Suhardi fadhal rakam rabi' nomor 4 akh Suhardi. Nah, Ustaz. Nah, Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbahi. ahsanta, barakallahu fiik. Kenapa ummuha bukan ummuha, ummuhu? Karena dhamirnya kembali ke Fatimah Ustaz ya. Kok Fatimah? Aminah. Aminah. Ayo, siapa Fatimah? Ibunya Aminah. Nah, ayo siapa Fatimah? Fatimah Jangan ya. putri Rasulullah. Siapa Fatimah? Alasan. Nah, ini perlu diselidiki nih. Biasanya dalam sebuah pepatah bahasa Arab sebutkan, ya saya tulis di sini ya pepatahnya. Antum bisa tulis ini. Dalam pepatah bahasa Arab disebutkan man katsura dzikruhu katsura hubbuhu. Barang siapa yang banyak menyebutnya pasti cintanya banyak. Ya, cintanya banyak juga. Nah, antum sebut-sebut Fatimah itu ada sesuatu berarti ya. Insya Allah Ustaz. Awas jangan sampai tidur ngigau-ngigau Fatimah ya. Hasan tabarakallahu fik. Al-an Agus Lim. Fadal Agus Lim rakam khamis. Nama Ustaz. Nah. Kharaja Muhammadun minal fasli. Nomor 5. Nomor 5 ya? Iya. Khamis. Aisyatu tabibatun wa ukhtuhu mumarridatun. Nah, ahsan tabarakallahu fiik. Rakam sadis kembali kepada Akh Abu Sofiyah nomor 6. Nah, Ustaz. Kharaja Muhammadun minal fasli. Wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Ahsan tabarakallahu fiik. Baik, الآن نأتي إلى التمرين الثالث. Kita masuki kepada latihan yang ketiga. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Berikanlah 5 pertanyaan dan 5 jawaban seperti berikut ini. Nah, pertama, buat pertanyaan seperti di sini. A'indaka qalamun? Na'am, 'indi qalamun. Baik. Antum insyaallah semuanya sudah mengerjakan, tinggal membacanya saja. Nah, dimulai dengan Agus Lim. Fadhal. Iqra 5 soal dan jawabnya. Yang gambar bawah ya Ustaz ya? Tidak mesti gambar bawah ya. Oh, bebas ya Ustaz ya? Bebas. Nah. Abu Sofiyah, tolong di-mute dulu suaranya. Naam. Agus Lim, fadhal. A'indaka kitabun? Na'am. Indi kitabun. Terus? A'indaka mindilun? Na'am. Indi mindilun. A'indaka qamisun? Na'am. Indi qamisun. A'indaka baitun? Na'am. Indi baitun. Jadi indaka. Ya Ustaz? Jadi indaka komisun itu artinya apa? Apakah kamu punya kumis? Ya, begitu. Apakah kamu punya baju kemeja gitu Ustaz?
Oh, bukan punya kumis ya? Punya sih Ustaz kumis. Pasti kumis itu dari bahasa Arab ya? Bukan kayaknya Ustaz. Bukan, betul. Ya, kalau mengatakan kumis itu berasal dari komis itu artinya apa namanya? Cocok logi ya. Tep. Ya, terus yang terakhir? Indaka sayyaratun? Na'am. Indi sayyaratun. Ahsan, tabarakallahu fiik. Untuk yang lain kita langsung saja kepada tamrin ar-rabi'. Ya. Kita masuk kepada tamrin ar-rabi'. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithal ati. Buatlah 5 pertanyaan dan jawaban seperti contoh berikut ini. Contohnya, indaka qalamun? La, ma indi qalamun. Jadi kalau yang pertama tadi, ya, yang pertama itu jawabannya adalah bentuk positif, dan untuk yang kedua jawabannya berbentuk negatif. Atau kalau dalam bahasa Arab positif itu artinya ijabi, ya, ijabi. Seperti ini, ya, ijabiyun. Kalau mudzakkar, kalau muannasnya berarti ijabiyatun. Itu positif. Ya. Nah, adapun kalau negatifnya adalah salbiyun. Untuk muannasnya adalah salbiyatun. Ini positif, ini negatif. Jadi kalau jawaban yang positif itu ijabatun ijabiyatun. Ya, ijabatun ijabiyatun. Kalau jawaban yang negatif itu ijabatun salbiyatun. Ijabatun salbiyatun. Nah, sini yang tadi tamrid salis atau yang perlatihan ketiga itu jawabannya adalah ijabiyah, ya. Itu jawaban yang positif. Yang sekarang jawabannya adalah salbiyah. Baik. Kita lanjutkan kepada Akh Suhardi. Fadhal. Nah, Ustaz. Indaka baitun? La, ma indi baitun. 5 Ustaz. Lanjut. 5, iya. Indaka sayyaratun? La, ma indi sayyaratun. Indaka kolamun? Ini kolamun ya? Indaka apa ya? Indaka sarirun? La, ma indi sarirun. Kalau saya tanya begini, indaka zaujatun? Nah, Ustaz. Oh, na'am. Oh, jawabannya tidak lah ya. Kalau saya tanya, indaka bintun? Bintun. La, ma indi bintun. Indaka habibatun? Habibah apa sudah? Nah, habibatun kekasih. Habibatun. Nah, Ustaz. Indi habibatan. Oh, selain istri berarti ya? Istri, Ustaz. Oh, istri. Takut juga jawabnya ya. Harus hati-hati. Harus hati-hati ya.
ini ya di bawah pengawasan ya. Nunggu yang Barakallahu senior dulu, fiik. Ustaz. Oh, yang senior berarti Pak Bayu ya. Bayu. Oh Nah, iya. Insya Allah beliau sudah dekat kok. Baik, kita lanjutkan kepada yang di bawah ya. Ta'ammal mayali. Ta'ammal. Ta'ammal itu artinya adalah renungkan ya. Ta'ammal, renungkan. Ya, jadi apa namanya, kalau ada pertanyaan sebuah perintah ta'ammal, kita adalah perintahkan untuk merenungkan. Maksudnya untuk perhatikan pertama di sini. Nah, di sini kita ada gambar baitun. Ya, ada gambar baitun. Kemudian di situ ada baitun ditambah dengan dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu dhamir muttasil, afwan. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil adalah dhamir yang bersambung dengan kata sebelumnya. Ya, sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, dan saya akan flashback lagi sedikit. Itu dhamirun muttasilun. Dhamir muttasilun artinya dhamir yang bersambung dengan kata sebelumnya. Contoh, ini dhamir. Karena dhamir itu pasti di belakang, ya. Dhamirun sambung dengan apa? Mungkin dengan ism di sini. Atau dhamir sambung dengan fi'al. Ini adalah dhamir yang muttasil. Contoh, kalau ism bertemu dengan dhamir, contohnya adalah kitabuhu. Adapun fi'al bercampur dengan dhamir, contohnya akalahu. Nah, ini di sini, ini adalah dhamir, ya, dhamir muttasil. Kenapa? Dia langsung nyambung dengan kalimat sebelumnya atau dengan kata yang sebelumnya. Nah, untuk di sini, untuk dalam yang kita disuruh ta'ammal di sini kita diajarkan dengan 4 dhamir muttasil. Pertama, ya dalam baiti, kemudian kaf dalam baituka, kemudian ha dalam baituhu, dan ha dalam baituha. Nah, untuk yang baiti itu adalah dhamir yang menunjukkan kepada ana. Ya. Ana dhamirnya menjadi ya mutakallim. Jadi ya mutakallim. Ya di sini disebut ya mutakallim. Kenapa ya mutakallim? Mutakallim artinya adalah orang yang berbicara. Ya, mutakallim artinya adalah orang yang berbicara. Jadi ya di sini adalah ya untuk menunjukkan orang yang berbicara. Contohnya di sini baiti. Saya akan tuliskan beberapa contoh yang ya mutakallim. Ada baiti. Bisa juga kitabi. Bisa juga qalami. Atau satu lagi bisa sayyarati. Nah, tolong perhatikan sini. Ini yang mutakallim semua. 1, wahid, itsnain, tsalatsa, arba'ah. Ini menunjukkan dhamirnya adalah ana. Ya, adalah ana. Kemudian di situ ada lagi dhamirnya adalah kaf mukhatab. Ya, ada kaf al mukhatab. Situ contohnya adalah baituka. Ya, baituka. Baituka atau juga baituki. Saya akan contoh. Di sini kita akan rubah dengan
dengan kaf mukhatab. Lihat ya. Baitu. Kemudian contoh lagi. Baituka atau baituki. Kitabuka atau kitabuki. Kemudian sini qalamuka atau qalamuki. Kemudian sini sayyaratuka atau sayyaratuki. Ini untuk menunjukkan apa? Di sini ya. Ka atau ki di sini wahid arba'ah menunjukkan anta atau anti. Ya. Kalau anta maka ganti dengan ka. Kalau anti ganti dengan ki. Kemudian di situ ada lagi bainahu dan baituhu dan baituha. Kita coba juga untuk merubah yang di sini ya. Baituhu. Ya. Baituhu. Kitabuhu. Qalamuhu. Kemudian sayyaratuhu. Ini pengganti dari huwa. Kemudian kita ganti lagi dengan ha. Contohnya baituha. Kemudian kitabuha. Lalu qalamuha. Lalu sayyaratuha. Nah ini ya. Pengganti hiya. Bisa dipahami ya? Jadi baiti ianya yaitu mutakallim menunjukkan saya, jadi rumah saya. Baituka rumahmu laki-laki. Kalau rumahmu perempuan maka baituki. Kemudian baituhu rumahnya laki-laki. Baituha rumahnya perempuan. Baik. Kita lanjutkan kepada tamrin al-khamis ya. Pada latihan yang kelima, adhifil asma al-atiyata ilal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddahun fil mithali. Adhif, tambahkanlah al-asma'a al-atiyata, nama-nama berikut ini ilal mutakallim. Kita sudah tahu mutakallim adalah pakai ya, dan al-mukhatab ya, mukhatab itu adalah pakai ka. Kemudian wal ghaibu, ghaib itu berarti pakai hu, wal ghaibatu itu pakai ha. Kama huwa muwaddahun fil misal, kama sebagaimana huwa muwaddahun yang sudah dijelaskan fil mithali dalam contoh berikut ini. Contoh qalamun, hadza qalami, hadza qalamuka, hadza qalamuhu, hadza qalamuha. Kitabun sudah ada di sini, jadi tidak akan kita hitukan. Kitabun contohnya hadza kitabi, hadza kitabuka, hadza qalamuka, hadza qalamuha. Baik, al-an nastamir ila sarirun. Akh Jamaluddin, fadhal. Nah, Ustaz. Kitabun. Ya, Ustaz. Sarirun. Oh, sarirun. Sarirun. Hada sariri. Hada sariruka. Ya, Ustaz. Hada sariruka. Hada kolab. Hada sariruhu. Hada kolab. Hada sariruha.
Sariruha. Apa artinya sariruha? Sariruha. Belum. Lupa Ustaz. Apa artinya sarir? Sarir. Sarirun. Sisi. Sarirun. Tempat kita tidur. Yaitu tempat. Iya, ranjang. Nah, nanti antum kalau lihat istri antum langsung katakan hadza sariri gitu ya. Ahsan. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut, Akh Abu Sofia, fadal ismun. Nah, Ustaz. Ismun. Hada ismi. Hada ismuka. Hada ismuhu. Hada ismuha. Nah, baik. Kita kembali lagi. Ismun itu adalah hamzatul wasli. Hamzatul wasli itu cirinya apa? Hanya bentuknya alif saja, tidak ditulis hamzah di depannya ataupun di belakangnya. Ya, lihat. Kalau ada seperti tulisan begini, ya, seperti ini, tidak ada hamzah, tidak di atas dan di bawah, itu adalah hamzatul wasli. Kemudian, ya, sebutnya adalah hamzatul wasli. Adapun kalau seperti ini, ya, ada hamzah di atasnya atau hamzah di bawahnya, ini sebutnya adalah hamzatul qat'i. Ya, hamzatul qat'i. Untuk yang ini hamzatul wasli, contohnya adalah ismun. Kalau hamzatul wasli itu jika dia berada di tengah-tengah kalimat, ya, ada di tengah-tengah kalimat, maka dia tidak dibaca. Kalau begini saja kita baca ismun. Tapi kalau dia contoh saya di sini, contoh kalau begini. Maka ini tidak dibaca langsung ya. Yang ini seakan-akan tidak ada. Maka langsung ke sini loncat. Hadasmi. Hadasmuka. Seperti tadi pertanyaan, masmuka. Masmuhu. Ya, seperti itu. Nah, ini buat semuanya karena kadang-kadang suka lupa. Ya. Dan lupa itu biasa ya. Asal jangan lupa bayar hutang. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut sekarang kepada Akh Suhardi. Fadhal. Nah, Ustaz. Handa min dili. Hada min diluka. Nah. Hada min diluhu. Hada min diluha. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Al-an Akh Agus Lim, fadhal. Ustaz. Ibnun. Hazabani. Naam. Hazabanuka. Hazabnuhu. Hazabnuha. Ahsan, tabarakallahu fiik. Sayyaratun sudah ada di sini, tadi sudah saya tulis ya, sayyaratun. Mana ya tadi? Ah, ini sayyaratun. Jadi kita tidak baca. Kita lanjut bawahnya miftahun. Fadhal Akh Bayu, miftahun. Miftahi. Miftahun. Hadza miftahi. Hadza miftahuka. Naam. Hadza miftahuhu. Hadza miftahuha. Ahsan, tabarakallahu fiik. Lanjut kepada Iyad. Yadun. Yadun. Hadza yadi.
Hada yadi. yaduka. Hada yaduhu. Hada yaduha. Nah, hanya siapa ini? Nah, jangan asal pegang langsung bilang hada yaduha, nggak boleh ya. Bukan mahram nanti. Baik, aksan tabarakallahu fik. Kita lanjut kepada saris iqra, ya, baca. Kita bacalah, akan saya akan saya contohkan dulu bacanya. Di sini ada li, laka, lahu, laha. Nah, ikhwati fillah, sama di sini itu kita memakai dhamir muttasil. Yang pertama mutakallim, ya, li, kemudian yang kedua mukhatab, laka, yang ketiga ghaib, lahu, dan yang keempat ghaibah, yaitu laha. Awalan li ukhtun wahidatun. Laka alaka akhun, la ma li akhun. Ukhti laha tiflun saghirun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Nah, baik. Kemudian kita lihat peringatan di bawahnya. Naqulu indi kitabun wa naqulu li akhun la naqulu indi akhun. Ini ada sedikit menarik pembahasan, ya. Perbedaan antara li dengan indi. Kita lihat sini, ya. Perbedaan antara li dengan indi. Ada li, kemudian laka, ada lahu, ada laha. Kemudian nanti ada indi, ada indahu, indaka, ada indahu, ada indaha. Ini semua, ya, menunjukkan kepada kepemilikan, ya, pada kepemilikan. Milkun, yang menunjukkan kepada kepemilikan. Li punyaku, laka punya dia, lahu punyanya, laha punyanya. Indi, indaka, indahu, indaha. Namun di sini kemudian disebutkan dalam kitab ini, kalau akhun, ya, untuk akhun, kemudian tiflun, kemudian pintun, dan yang semisalnya, ini semuanya memakai li, laka, lahu. Contohnya, li akhun, lahu akhun, laha bintun, lahu ibnun. Ya, seperti itu. Adapun untuk yang ini, ya, yang baitun, kitabun, qalamun, kita boleh pakai indi kitabun. Tapi boleh juga pakai li kitabun. Adapun untuk yang ini, yang manusia, maka tidak boleh pakai indi. Kenapa? Karena indi itu adalah kepunyaan yang bisa berpindah, ya, yang bisa berpindah kepemilikan atau yang bisa diperjualbelikan. Makanya seperti qalamun, kita bisa mengatakan li qalamun atau indi qalamun. Tapi kalau zaujatun, kita hanya mengatakan li zaujah, tidak mengatakan indi zaujah, karena tidak bisa dipindah tangankan, tidak diperjualbelikan. Ya, ini kita harus mengetahui bagaimana bahasa orang-orang Arab memakai bahasanya. Jangan karena dalam bahasa Indonesia sama-sama artinya adalah kepemilikan, maka kita sembarangan saja. Kita katakan indi abun, tidak boleh, ya. Walaupun secara bahasa Indonesia mungkin
artinya sama, tapi dalam bahasa Arab tidak boleh. Ya. Maka kita lihat dalam contoh tadi, li ukhtun wahidatun. Tidak mengatakan indi ukhtun wahidatun. Kemudian juga pertanyaan alaka akhun, bukan bertanya indaka akhun. La mali akhun. Tidak mengatakan la ma indi akhun, tidak, ya, tapi mali. Kemudian ukhti laha tiflun shaghirun, bukan indaha. Karena tiflun itu bukan sesuatu yang bisa dipindah tangankan. Tiflun bayi, ya, tidak bisa dipindah tangankan, tidak bisa juga diperjualbelikan. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan sekarang tamrin as-sabi' ma'a. Ya, ma'a itu menunjukkan kebersamaan. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah dengan. Dalam bahasa Inggris artinya with, ya. Kita lihat contohnya di sini ada beberapa contoh, ya. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kemudian zahabat tabibu ma'al muhandisi. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Man ma'aka ya Aliyun ma'i zamili. Aminatu ma'aha zawjuha. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Nah, itu untuk ma'a. Ma'a itu untuk menunjukkan kebersamaan. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di sini, ya, setelah ma'a, ya, kalau ada kata ma'a, maka isim setelahnya adalah majrur. Ya, setelahnya adalah majrur. Contohnya di sini ma'a Khalidin. Di sini majrur. Kalau seperti Muhammadin, maka Muhammadin majrur. Ya, harus kasrah. Karena dia termasuk harfu jar, yaitu huruf yang memajrurkan isim yang setelahnya. Maka kita lihat contohnya dalam dalam tadi raqam awal kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama Khalid. Ya, ingat dalam bahasa Arab itu fi'il itu di depan, baru fa'ilnya. Ya, fi'il itu di depan. Dan kalau kita mengartikan dengan bahasa Indonesia, jangan kemudian keluar Hamid bersama Khalid, tidak, tapi kita artikannya Khalid keluar bersama Hamid. Ya, Khalid keluar bersama Hamid. Kita kalau dalam bahasa Indonesia itu fi'ilnya atau kata kerjanya setelah ism, setelah fa'il. Kemudian zahabat tabibu ma'al muhandisi. Ya, ma'al muhandisi. Lihat, bukan muhandisu, tapi muhandisi. Kenapa? Karena setelah ma'a itu harus majrur. Ya. Lalu kemudian jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Ya, jalasal jalasa al-mudarrisu ma'al mudiri. Guru itu duduk dengan direktur. Man ma'aka ya Aliyun? Siapakah bersamamu wahai Ali? Ya, man ma'aka Aliyun? Ma'i zamili. Bersamaku rekanku. Nah, lihat. Ikhwatifillah, ma'a bisa masuk ke dalamnya dhamir muttasil seperti ini. Ya. Bisa ma'i, ma'ahu, ma'aha, ma'aka. Ya, bisa ma'ahu, bisa ma'i, bisa ma'aka, bisa ma'aha. Di sini ada contohnya lah ma'i. Kemudian Aminatu ma'aha zaujuha. Ya, lihat ya, ma'aha. Artinya setelah ma'a itu tidak mesti ism. Bisa memakai dhamir muttasil. Kemudian lagi kharaja abi minal baiti. Ya.
Man kharaja ma'ahu ammi. Ayahku keluar dari rumah. Siapa yang keluar bersamanya? Keluar bersamanya ammi, pamanku. Ya. Nah, kemudian kita lihat rakam samin. Lanjutkan kepada pelajaran baru di sini. Khara baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Nah, itu mirip persis dengan yang saya tuliskan tadi di sini, ya. Yaitu penggunaan dhamir muttasil, ya. Penggunaan apa? Dhamir muttasil, itu dhamir yang bersambung dengan isim yang setelahnya. Lalu kemudian al-awwal abi wa ummi fil baiti. Aina abuka ya Hamidu? Dhahaba ila suqi. Di manakah ayahmu wahai Hamid? Dia berangkat ke pasar. Akhuka tabibun? Apakah saudara laki-lakimu itu dokter? La huwa mudarrisun. Tidak, dia adalah guru. Zainabu fir riyadi. Zainabu fir riyadi. Akhuha fit ta'ifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Zainab ada di Riyadh. Saudaranya ada di Taif. Saudara laki-lakinya ada di Taif. Adapun ayahnya berada di Madinah al-Munawwarah. Lalu hadha talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Ini seorang pelajar. Ayahnya adalah menteri. Dan saudara laki-lakinya adalah pedagang besar. Kemudian kita lanjut lagi sini. Dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Saudara laki-lakiku berangkat ke sekolah dan ayahku berangkat ke kampus. Nah, lihat sekarang di sini. Pada yang 9, materi nomor 9. Untuk materi nomor 9, baris pertama, ya, untuk baris pertama itu adalah menunjukkan nama yang akhirnya memakai tanwin. Ya. Nama yang akhirnya memakai tanwin. Apakah nama apa saja yang akhirnya memakai tanwin? Ini namanya adalah ismu alam, nama manusia. Nama yang akhirnya memakai tanwin adalah nama mudzakkar. Nama mudzakkar yang tidak ada ta marbuthahnya. Ya, nama mudzakkar yang tidak ada ta marbuthah. Contoh di sini di baris pertama. Ya. Contoh baris pertama, Muhammadun. Lihat, itu nama mudzakkar. Tidak ada ta marbuthah. Khalidun. Sama juga, ya, tidak ada ta marbuthah, ismun mudzakkar. Hamidun. Abbasun. Mahmudun. Jadi, nama-nama mudzakkar yang tidak ada ta marbuthah, maka dia akhirnya ditanwin. Sehingga kalau Muhammadun masuk kemudian sebelumnya harfu jar seperti ma'a di sini, maka menjadi ma'a Muhammadin. Atau dia menjadi maf'ul bihi, maka menjadi Muhammadan. Contohnya ra'aitu Muhammadan. Ya, ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammad. Khalidun juga sama. Khalidun ma'a Khalidin, ra'aitu Khalidan. Hamidun ma'a Hamidin, ra'aitu Hamidan. Abbasun ma'a Abbasin, ra'aitu Abbasan. Mahmudun ma'a Mahmudin, ra'aitu Mahmudan. Nah, ingat ya, ikhwati fillah, perbedaan antara
membaca Muhammad dengan Mahmud, bahwa untuk Muhammad setelah wawu tidak ada, setelah mim tidak ada wawu. Ya. Kalau Mahmud setelah mimnya ada wawu, maka dibacanya Mahmudun. Tapi Muhammad setelah mim itu tidak ada setelah mim yang kedua ya, tidak ada wawu, maka bacanya adalah Muhammad. Untuk baris yang kedua adalah nama-nama yang tidak ditanwin. Ya. Yang tidak ditanwin. Kalau nama itu tidak ditanwin, maka dia tidak pernah kasroh. Dia tidak pernah kasroh. Ketika majrur, maka dia majrurnya dengan fathah. Ya, kita lihat di sini ya. Hamzatu. Itu ismu mudzakkar. Tapi ada ta marbuthah. Jadi yang menjadikan dia tidak ditanwin karena ada ta marbuthahnya. Seperti Hamzatu. Tu di sini adalah ta marbuthah. Apa ta marbuthah? Yaitu ta yang bulat. Ya. Ta yang berbulat begini itu adalah ta marbuthah. Maka bacanya jangan Hamzatun. Itu salah. Tapi Hamzatu. Talhatu. Usamatu. Muawiyatu. Aqrimatu. Dan yang termasuk kepada nama-nama yang tidak ditanwin adalah ismul mu'annas. Ismul mu'annas. Atau nama perempuan. Itu juga tidak ditanwin. Contohnya Zainabu. Su'adu. Ataupun yang berharokat. Bertamarbutoh. Contohnya Aisyatu. Fatimatu. Saudatu. Seperti itu. Tidak ada tanwinnya. Nah, untuk nama yang tidak bertanwin, maka ketika masuk ismu majrur seperti ma'a di sini, ya, masuk harfu jar seperti ma'a di sini, maka dia tidak menjadi tidak ma'a hamzatin, tidak, tapi ma'a hamzata, ma'a talhata, ma'a usamata, ma'a muawiyata, ma'a ikrimata. Sama kalau sepertinya pakai ro'a, dia menjadi maf'ul bih, menjadi objek. Ro'aitu hamzata, ro'aitu talhata, ro'aitu usamata, ro'aitu muawiyata, ro'aitu ikrimata. Itu nanti diulang lagi ya, karena ini direkam oleh Akh Bayu. Diulang lagi biar tidak lupa. Baik, sekarang kita mencoba untuk membacanya. Ya, untuk membaca Iqral asma al-atiyata wa'abbid awakhiraha. Wa'abbid akhiraha. Bacalah nama-nama berikut ini dan berikanlah harokat akhirnya. Maksudnya apa? Apakah memakai tanwin atau tidak? Baik. Nomor saya akan langsung suruh kepada Akh Suhardi sajalah. Fadhal Akh Suhardi, baca. Nah, Ustaz. Khalidun. Naam. Terus? Hamzatu. Ahsanta. Terus? Ammarun. Naam. Annasun. Bukan annasun, anasun. Annasun. Nah, jadi jangan ditanwin ya nunnya. Anasun. Annasun. Nah, Ustaz. Bukan annasun tapi anasun. Anasun. Nah, begitu. Nah. Muawiyatu. Hamidun. Nah. Usamatu. Nah. Ikrimatu. Nah. Abbasun. Nah. Muhammadun. Talhatu. Ahsan tabarakallahu fiik. Ya, lihat. Alhamdulillah, Akh Suhardi sudah paham ya mana yang harus ditanwin, mana yang tidak boleh. Beliau membaca
Khalidun ya. Qara'a Hamidun sahih. Hamidun tidak Hamidu karena dia bukan bukan muannas dan juga tidak ada ta marbutah. Tapi Hamzatu tidak Hamzatun. Kenapa? Karena dia ada ta marbutah. Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Tahatu. Baik. Ikhwati fillah, kemudian kita lanjutkan kepada al-kalimatul jadidatu. Nama kosakata yang baru. Sini kosakata yang baru yang sudah pelajari pada kesempatan malam hari ini adalah az-zamilu. Zamil itu adalah artinya rekan, ya, rekan di pekerjaan. Kalau sahib itu adalah teman, ya. Kemudian az-zauju. Zauju ini pada asalnya dalam bahasa Arab itu bisa dipakai untuk suami, bisa dipakai untuk istri. Ya. Zaujuhu, zaujuha. Kalau zaujuhu berarti adalah istrinya. Kalau zaujuha berarti adalah suaminya. Kenapa? Karena pada dasarnya zaujun itu artinya adalah pasangan. Dan pasangan itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka zauj itu bisa diartikan sebagai suami, bisa diartikan sebagai istri. Namun kemudian pemakaian sekarang untuk istri menjadi zaujatun, ya. Padahal asalnya ya tetap zaujun saja, ya, mau laki-laki maupun perempuan, atau mau suami ataupun mau istri. Wahidun, nah, itu adalah satu, ya, semua tahu. Fata, fata artinya pemuda. Adapun untuk untuk pemudinya, ya, fata. Fata itu pemuda. Kalau untuk pemudinya adalah fatatun. Kenapa tun? Karena ini bukan nama orang. Jadi tetap pakai tanwin, ya. Pakai tanwin di sini. Fatatun. Bukan fatatun. Lalu kemudian ma'a itu sudah ada, artinya adalah bersama atau dengan. At-tiflu. Tiflu artinya adalah bayi. Tiflun artinya adalah bayi. Al-Kuwaitu. Al-Kuwaitu. Nah, ini kita lihat, ya. Al-Kuwaitu. Al-Kuwaitu. Perhatikan di sini. Ini nama negara. Tapi kok ada alif lamnya? Kenapa? Karena memang namanya seperti itu. Tidak ditambah-tambah. Tidak Kuwait saja. Memang namanya Al-Kuwaitu. Seperti Al-Imaratu, Al-Yamanu. Ya. Tapi seperti Qatar contohnya. Tidak boleh Al-Qataru. Tidak boleh. Tapi Qatar saja. Karena dia awalnya memang tidak memakai alif lam. Kemudian al-lughatu. Ya, di situ ada al-lughatu. Lughah artinya adalah bahasa. Lughati Indonesiatu. Lughati Sundawiyatu. Lughati Malawiyatu. Bahasa saya Indonesiatu, bahasa Indonesia. Sundawiyatu, bahasa Sunda. Malawiyatu, bahasa Melayu. Injiliziyatu, bahasa Inggris. Ya, Faransiyatu, bahasa Prancis. Nimsawiyatu, bahasa Austria. Ya, Almaniyatu, bahasa Jerman. Ya, Holandia bahasa Belanda. Apalagi, ya, Denmarkiyatu, Denmark, ya, dan selanjutnya. Baik. Sampai di sini, ikhwati fillah, ada yang mau bertanya? Tafadhol. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, insya Allah kita untuk malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Tidak ada PR, ya. Tidak ada PR karena kita nanti insya Allah untuk minggu Ahad depan kita lanjut kepada Ad-Darsu Al-Hadi Asyar. Ya. Lalu kalau masih ada waktunya kita lanjutkan kepada Ad-Darsu Al-Thani Asyar. Setelah Ad-Darsu Al-Thani Asyar, insya Allah kita akan ada ujian dulu, ya, ada ujian untuk untuk pertengahan kitab. Formatnya seperti apa nanti insya Allah akan saya beritahukan kemudian.
Tapi ikhwati fillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya dan antum semuanya untuk mempelajari bahasa Arab ini, dan saya doakan antum semuanya untuk istiqomah dan pelajarinya sehingga antum semuanya bisa mahir dalam bahasa Arab, sehingga bisa belajar Islam langsung dari sumber yang aslinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan dan keberkahan kepada ilmu yang antum pelajari. Mudah-mudahan kita semua menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tua kita, dan kemudian kita memajukan umat Islam dengan segala yang kita miliki. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.